Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifatul Ainul Iza NIM 1903211001113 dari kelas SKBB. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis usaha mebel UD Jatidiri di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang sebagai aktivitas. Mebel di Indonesia kini juga berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara karena peminat produk tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Keadaan ini membuat para produsen mebel bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah membawa dampak yang dahsyat dalam hubungan antar bangsa, khususnya dalam hubungan ekonomi internasional. Arus informasi telah memungkinkan setiap bangsa untuk lebih mengenal dan mendalami bangsa lain. Para pengusaha mebel menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha mebel tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan industri mebel, diantaranya terdiri dari jumlah produksi, biaya tenaga kerja, dan lama usaha. Meningkatnya jumlah produksi mebel yang dihasilkan maka akan mendongkrak pendapatan industri mebel karena pendapatan industri mebel bersumber dari produksi. Selain itu, semakin rendah biaya yang diberikan kepada pekerjanya maka akan semakin meningkatkan pendapatan. Secara teoritis tidak ada yang menunjukkan bahwa lama atau pengalaman usaha dapat meningkatkan pendapatan. Namun, dalam aktivitas usaha mebel semakin mempunyai pendalaman dan keahlian dalam produksi mebel, maka akan meningkatkan pendapatannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu saya akan membahas mengenai aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi dan budaya. Untuk selanjutnya adalah aspek teknis. Yang pertama yaitu luas produksi. Luasan produksi ini dilakukan setiap hari kecuali di hari Jumat karena dalam satu pekannya yaitu liburnya di hari Jumat. Dan untuk selanjutnya yaitu lokasi produksi. Lokasi produksi ini bertempat di pinggir jalan raya di Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Nah, untuk bahan bakunya ini di sini kebanyakan menggunakan bahan baku dari kayu jati. Namun ada juga menggunakan bahan baku kayu lainnya. Dan untuk mengenai sarana dan prasarana, ini perlu adanya mesin tambahan lainnya dan juga yang terbaru karena dapat meningkatkan lebih banyak dan lebih cepat proses produksi dari barangnya tersebut. Aspek teknis. Untuk yang pertama yaitu tata letak, bisa dilihat pada gambar, yaitu yang pertama ada gudang itu tersebut terdapat pengumpulan kayu-kayu atau tempat kayu-kayu semuanya ada di gudang itu, dan juga nanti baru ke proses pemilihan barang. Selanjutnya yaitu ada proses pemotongan barang dan lain-lainnya sampai hingga ke proses finishing, dan baru nanti yaitu proses pemasaran. Dan untuk proses produksinya yaitu yang pertama ada proses pemilihan bahan baku, yang kedua pemotongan kayu, yang ketiga pengeringan kayu, yang keempat pembentukan kayu sesuai bentuk furnitur, yang kelima penyurutan kayu, yang keenam pengampelasan kayu, yang ketujuh perakitan furnitur, yang kedelapan finishing, dan yang terakhir yaitu pengiriman furnitur atau proses pemasaran. Nah, untuk selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi ini dari semua kalangan menengah ataupun ke atas. Yang selanjutnya yaitu permintaan. Permintaan ini mengalami peningkatan sehingga hampir setiap harinya bisa kerja lembur. Dan mengenai harga yang dipatok itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan juga
bahan bakunya. Bisa mahal ataupun bisa murah karena bahan baku dan tingkat kesulitannya, dan itu biasanya sekitar harga 2 juta ke atas atau 1 juta ke atas. Dan untuk promosinya ini menggunakan sistem mulut ke mulut dan juga mengoperasionalkan sosial media seperti digunakan status WA ataupun status dari sosial media lainnya, sehingga banyak orang yang mengetahui dan juga tertarik dan bisa langsung menghubungi untuk langsung pemesanan. Untuk selanjutnya yaitu analisis aspek kelayakan bisnis. Aspek dari lingkungan yaitu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dan untuk hasil dari produksi ini limbahnya berupa serutan kayu biasanya diambil atau diminta oleh tetangga sekitar dan biasanya dijadikan sebagai bahan memasak, karena sebagian orang di sana banyak yang masih menggunakan tungku api tradisional. Dan selanjutnya aspek manajerial dan organisasi. UD Jatidiri ini merekrut tenaga kerja dari luar kota dan tetangga sekitar dengan rentan umur 25 tahun sampai 50 tahun. Mengenai biaya tenaga kerja yaitu biasanya kurang lebih 75.000 per hari atau sesuai dengan bagian kerjanya. Bisa saja melebihi 75.000 sesuai dengan tingkat yang dimiliki dalam skill bekerjanya. Untuk selanjutnya adalah aspek hukum. Aspek hukum pada UD Jatidiri ini termasuk usaha perseorangan yang telah memiliki surat izin usaha. Dan selanjutnya aspek ekonomi dan budaya. UD Jatidiri ini mampu meningkatkan sejumlah pendapatan bagi masyarakat sekitar, tentunya juga mengurangi pengangguran. Mengenai aspek sosialnya, usaha mebel milik Haji Mula ini membuka peluang kesempatan kerja serta mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar tentunya. Terima kasih, itulah cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.